Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan saya datang kembali bekerja. Makanya saya datang bekerja lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka penegakan hukum. Ya, dalam rangka penegakan hukum tanpa harus mengintervensi aparat atau pengadilan. Ya, ini perlu saya tegaskan itu dulu. Yang pertama terkait dengan keluarnya sebuah penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara yang nyatanya sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bau-Bau. Saya sangat prihatin, kecewa, sedih karena kepala daerah mempertontonkan arogansi melawan hukum. Ini onrah mat gedak overhetsdak dalam bahasa Belanda seperti itu. Hal ini sebaiknya jangan ditiru ya oleh para kepala daerah yang lain. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah dengan vulgar berani melawan penetapan pengadilan? Ini resikonya luar biasa terhadap kepala daerah itu sendiri. Yang pertama, resiko yang dihadapinya adalah bagaimana rakyatnya mau patuh. Kalau kepala daerahnya, wali kotanya aja nggak patuh sama penetapan pengadilan. Ya, perlu diingat, saya tidak ingin masuk kepada substansi gugatan. Kenapa? Karena saya menghargai proses hukum. Kalau saya masuk ke substansi gugatan, nanti akan terjadi debat tebal. Tetapi sekarang itu adalah penetapan yang siapapun harus patuh. Ya, harus patuh. Kalau tidak patuh ada konsekuensi hukumnya? Ada. Yang pertama, patut diduga melakukan penghinaan atau contempt of court terhadap lembaga peradilan. Itu pidana. Ya, itu nggak bisa cerita lagi ya. Yang kedua, bisa juga nanti diambil sikap, diumumkan di media bahwa ada wali kota yang tidak patuh dengan hukum. Kan nggak lucu ya. Harusnya ini wali kota patuh sama hukum gitu. Nggak ada cerita lah dia mau bilang sedang dalam proses, belum banding, belum putusan akhir, nggak ada cerita. Karena ini penetapan, bukan putusan. Penetapan ini, penetapan PT UN derajatnya sudah ingkrah, kasarnya derajatnya sudah bisa dieksekusi. Hari ini sudah dilaksanakan eksekusi itu, besok penetapannya juga keluar, ditegur, ya, untuk melaksanakan ini. Ada pidananya, ada. Pasal berapa? Saya nggak berani kasih tahu sekarang, karena kalau dikasih tahu ke sekarang ceritanya beda lagi. Ya, kita akan bersikap secara profesional apa yang dilakukan oleh wali kota atau tergugat, ya kita akan lakukan dalam konteks hukum. Ya, tentunya jujur ya teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, ini presiden buruk seorang wali kota tidak patuh sama hukum. Ya, bahkan saya agak kasar ngomongnya. Yang kayak begini jangan dipilih lagi kalau dia nyalon. Ya, nggak patuh sama hukum kok. Ini aja bisa nggak patuh sama hukum, apalagi yang sembunyi-sembunyi. Ya, apalagi yang sembunyi-sembunyi ini mengerikan, sangat mengerikan. Saya melihat ya video pada saat sekda Pak Roni yang dalam penetapannya kembali lagi itu berdebat dengan kepala Satpol PP. Saya sedih. Kok kepala Satpol PP juga nggak ngerti hukum? Ternyata juga SAG, sarjana agama. Ya. Sarjana ilmu pemerintahan. Nah, yang di ini juga bagian hukum, kabak hukumnya ternyata juga sarjana teknik, S3 di teknik juga. Ini gimana bawa mau maju?
Ya, ingat dalam konteks Islam, ya sesuatu dikerjakan oleh bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kalau kayak begini, bawa-bawa hancur. Percaya sama saya. Karena segala sesuatu dikerjakan oleh bukan ahlinya. Menyedihkan, sangat-sangat. Ini dua yang saya lihat yang tidak pas, yaitu Satpol PP dan Kabak Hukum. Ya, wajar kayak gini karena wali kotanya tidak patuh sama hukum. Yang kasihan siapa? Rakyatnya. Rakyatnya yang kasihan. Ya, saya nggak ngerti, Pak Gubernur ini juga harus tegak. Ya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini harus tegas. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau substansi saya nggak berani masuk. Pak, Yuk silakan, menanya silakan. untuk poin yang tidak dipatuhi dalam putusan PT UN itu apa Pak ya, poin-poin yang tidak dipatuhi oleh wali kota Bogor? Saya luruskan, bukan putusan, penetapan. Penetapan. Dalam penetapan diperintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan sekda ya kepada posisi semula. Clear di situ. Jangan pakai akal-akalan bikin PLH, bikin PJ. Itu akal-akalan, rontok semua itu PJ-nya secara yuridis. Dan ingat satu hal, kalau ini terus dilakukan, KPK akan turun ke sana karena legal standing PLH atau PJ sekda itu diragukan dan tidak memiliki legal standing untuk menandatangani dokumen-dokumen keuangan. Bermasalah. Ini akan panjang. Saya sangat sesalkan ini. Aduh, kok ada ya wali kota yang nggak patuh hukum itu? Nggak ngerti saya. Apalagi mau tanya apa lagi? Silakan. Saya Pak Boleh. menyikapi kemarin kan tanggal 26 Juni ternyata sudah dikeluarkan lagi perpanjangan PJ Sekda baru. Sementara keluar penetapan tanggal 27. Bagaimana menyikapi hal ini? Hari ini sudah ada eksekusinya, ada ditegur. Jadi nggak ada cerita PJ itu akan gugur secara yuridis. Ya, PJ itu akan gugur dan harus gugur. Ya. Karena kita semua patuh pada pengadilan. Berarti dalam hal ini Pak Roni sudah bisa berkantor besok. Wajib berkantor. Kalau ditolak, penolakan itu adalah pelanggaran hukum. Kita sengaja sampai sekarang belum ambil tindakan yang cukup progresif karena menunggu banyak salah dulu. Ya, karena saya pusing juga dengar nonton baca di media ada advokat yang teriak Pak Roni mau dilaporkan polisi karena menggunakan jabatan palsu sebagai sekda. Ini kan keterlaluan. Sejak penetapan dikembalikan sampai detik ini Pak Roni lah sekda bau-bau yang sah menurut hukum. Pak, ini kan mengawal keputusan negara. Sudah koordinasi ke APH? Pastinya akan melakukan. Sekarang belum dulu. Oh iya. Pastinya dalam waktu dekat akan melakukan. Ya. Sekarang kita akan melihat dulu kesadaran dari wali kota, dari tergugat, patuh gak sih sama hukum. Ternyata sampai detik ini nggak patuh. Kalau secara baik-baik, secara rela tidak, pengadilan juga bisa keras. Kami pun bisa keras. Kan kemarin Pak Roni masuk ke kantornya. Ya, dilarang. Kalau selanjutnya dilakukan seperti apa ya? Seperti tadi saya katakan, kita bisa bikin lapor polisi, kita contempt of court bisa. Ya, pasalnya berapa? Saya nggak berani kasih tahu dulu. Ya itu nanti masuk pada substansi, bukan nasihat. Ya, masuk pada substansi. Yang berikutnya pasti juga pengadilan tata usaha negara membuat tindakan hukum yang keras dan tegas. Ya, pasti ditegur. Ya, ada peneguran. Terus ada juga diumumkan di media, bahkan dilaporkan kepada presiden. Ya, jadi keras. Ya, keras ini kan nggak lucu ya. Saya jadi prihatin sekali ya. Ada lagi mau nanya, silakan. Boleh. Jadi selama di buat ini Pak Roni, apakah hak-haknya dia sebagai sekda kemarin Wajib. Sejak penetapan pengembalian seluruh hak-haknya itu
wajib diberikan. Berarti sebelumnya tidak diberikan ya? Pada saat berapa lama tuh diberhentikan itu tidak dapat. Tapi pada saat dikembalikan, sejak itu dikembalikan kembali, ya kembalikan ke semula. Perlu diingat dan diketahui kita masih mereserve, menyimpan, menggugat perdata terhadap wali kota tadi karena melakukan perbuatan melawan hukum itu. Ya, ini udah clear perbuatan melawan hukum. Ya kalau kita gugat perdata, mungkin aja kita gugat, mohon maaf, ya bukan kerugian material saja, tapi imaterial. Imaterial itu nilainya berapa? Bisa bangkrut tuh wali kota. Loh karena harga diri, keluarga loh. Keluarga, anak cucu, andai tolan, kakeknya, bapaknya dipecat, sedih gak? Itu kecuali Pak Romi ini salah. Ini salah enggak dicari-cari salah. Kan kocak, sangat kocak. Itu saya nanti akan bermusyawarah dengan Pak Romi untuk menuntutnya nggak tanggung-tanggung. Bisa saya tuntut 1 triliun.